Salatullah salamullah ala Murah, dermawan, wali, soleh. Ini menyambati orang. Jadi kemudian pada hanya wali. Wali dari mana? Mana ada wali itu menyambati orang? Kenapa lah? Nomornya mana? Berarti anu kelengkeng macam ni. Nanti juga ini. Tapi banyak lah ini Pak, jadi hati-hati kan orang tuh menyahali pada kayak abang urus kumpul, sama kersan dari itu soalnya orang biasa, ya dan orang wali itu kan ada dunia, kan ada dunia yang datang luar sini, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jalan rezeki dari Allah. Syekh Muhammad Al-Banjari, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, 253 tahun meninggal dunia, adalah beliau meninggalkan harta yang banyak. Kan ada? Ya, adalah meninggalkan mobil-mobil yang harat, rumah yang mewah. Ada. Yang ditinggalkan karena mobil, pesantrennya di mana-mana, santrinya di mana-mana. Keberkahan dan kebaikannya selalu nampak pada diri orang-orang yang saleh. Namanya Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengatakan fahumul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana karir risam kidrahum wa hadisahum wa mal ma'i bihayatin ihsana. Mereka adalah orang yang kita sebut namanya. Mereka adalah orang yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang soleh. Kita berkumpul bersamanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka orang soleh. Fahumul qaumul ladina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bifadlillahi masyahidu. Mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah. Kesenangan orang soleh itu dengan Rasulullah. Mengaji, sholat, itu kawan orang soleh. Makanya rezeki datang. Kita sembahyang koler, gigi sedikit Jumatan sudah pernah. Ada mana Mem? Nampak baru. Nampak baru itu di mana? Ya di sini bang. Dulu rencang-rencang di masjid nih. Dulu. Ini kan disuruh lagi. Mengajar mana? Ada bayar aja lah, bayar aja. Ujuran. Hasasahu bihamli asrari. Jadi menentukan dia untuk membawakan segala rahasianya. Sir, rahasia. Orang soleh yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. yakni yang menghampiri ia akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya, diberi petunjuk oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Siapa yang bakal menolong kita? Ya kan, orang-orang soleh. Amalnya kita mati dah, yang menolong kita siapa? Orang soleh. Ya kan, intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita nolong agamanya Allah, kita akan ditolong. Kita orang soleh, sayanglah orang soleh, mahabbatus solehin wa anta minhum. Cinta dengan orang soleh, kita menjadi orang soleh. Asal bujur-bujur. Ini kadang-kadang dimuntung benar aja. Cinta lawan guru, cinta lawan habib dimuntung benar. Di belakang menyambati. Barang habib. Kita baru. Apa bang? Ya kan? Sombong pulang gua. Jadi guru ada, ustad gak ada, kiai gak habib gak ada, sombong. Miskin pulang, aduh, lengkap penderitaan. Apa bang? Ya kan? Nah, Rasulullah aja baik Nabi nih tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika rumah Rasulullah SAW dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy, itu Nabi nak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nabi tahu kalau Nabi keluar daripada rumahnya, aku akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, kata Rasulullah. Tapi pertolongan dari Allah, ketika Nabi keluar daripada rumahnya, tidak ada satupun kaum kafir Quraisy yang melihat Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya. Waj'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Oh, dibutakan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi, ditutup itu dinding-dinding oleh Allah ketika Nabi lewat keluar daripada rumahnya. Tidak ada satupun kaum kafir Quraisy yang melihat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu tuh ya lah. Jadi baraki orang soleh itu duduk dengan mereka mengaji, cari ilmu. Kita boleh menyambati orang soleh pulang, jangan ya.
Nama jengah. Apa bang? Oh, nyambet di orang soleh. Itu yang seorang kelakuan berdom di pos ngadu ayam gitu. Kauian ngadu ayam orang soleh hanya nyambeti. Duduk di warung Jablay sudah tua bangka sudah giginya tinggal 2 mau tanah anak meninggal masih aja lagi kauian nang itu. Itu setelah menyadar sarik berarti merasa dong. Ngadu ayam kauiannya. Tapi kok biar haji, bersurban, betul takwa, ke masjid, 4 juga ke masjid. Orang ngadu ayam, 4 juga ngadu ayam. Umul mana hidup? Bujuran. Daripada hingung, menyarikan tuh. Serapinya naik. Hidup tuh, lo, gue. Ujar bahasa Arab, nafsi. Ujar bahasa Inggrisnya, one by one. Kalau tak tahu Inggris. Menjual motor mogok. Lalu kau yang ngadu ayam udah masuk surga lah. Makanya apa nih dunia yang kita tempati ini ujar Syekh Ahmad Basaudan, dunia kamahilil magar. Dunia ini bukan kita untuk menetap, wa mahiyalil mamar, tapi dunia ini adalah sekadar umpat lewat benerai berlalu aja. Umur umat Nabi mana 60 wa 70. Habis itu taqabbalallahu minkum mati. Corona mati juga. Bang. Ya kau, apa yang sini siapa Basaudan? Lanjutannya fakir wa ma'in fin nadar. Berpikir kita hidup ini apa yang kita gawi di dunia ini. Ya, jangan apa yang sini wala takun kasaimah. Janganlah kalian itu seperti binatang ternak. Seperti hewan, jangan. Masjid kada, rumah para ke masjid kada suah. Bujuran. Kabar nih. Bujur lah. Bujur taruh kan. Rumah para ke masjid kada. Ben tahu lah sapi lah. Kada tahunya lah. Tahu lah. Patuh lah. Sapi. Yang berapa nih urun lapar nih. Sampai gawiannya makan goreng. Sampai itu makan goreng. Punya orang kada pernah ke masjid berarti sama lawan. Iya. Bapak tahu ya ulun dasar ini juga. Udah pak sedang aja kita hidup di ya Allah ada time kita nih. Ya lah. Gawian normal maksiat saja. Soki banyak harta tapi gak ada manfaat. Orkesan bedangdutan berhemat. Gak ada beginian menyawer-nyawer. Tapi gawian gak itu aja. Dan aja. Pikir akan hidup nih. Pikir. Al-Qayyis sumandara nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut. Hidup di dunia. Berpikir. Manusia yang cerdik, yang bijak, punya akal, punya pikiran. Manusia yang hidup dalam kesehariannya, pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa ulun ini banyak dosa kepada Allah? Ketika anak meninggal dunia, anak masuk surga, duit banyak, harta banyak, tapi engken, naudzubillah. Bermana beb? Babaro? Babang? Mau? Sadarlah diri, duit banyak, berkesan menanggutan puluhan juta, awaja punya madrasah masjid, kadang-kadang ada sesuai. Kan tahu punya madrasah dia toh. Ya namanya berkesan dangdutan menyawer 10 kali tahun-tahun haji dia gawian nang itu haji cap napa nanti. Sudahlah kita ya Allah Pak Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, ketika hendak meninggal dunia sakaratul maut, menjerit seperti anak kecil, Pak. Seperti bayi, menjerit, menangis. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlil jannah, pemuka-pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu mujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam hatiku, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah atau tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan.
Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau sekelas Sayyidina Hasan menangis takut kalau amalnya kada diterima Allah, lalu bagaimana dengan kita? Hadir majlis maulidan kalau sudah lebih daripada 2-3 jam pina lain nah orang-orang muat muha pina memikir nak mulik ini orang kesan badang nutan 3-4 jam 10 jam sampai tengah malam dihadapi ya. Nah, apa merasa kan? Sudahlah Pak, ya Allah nih Pak. Jauh kita nih jauh Pak. Anak 4 asabin saya Muhammad Al-Sad Al-Bajari beliau orang biasa, orang yang hebat. Ya, orang yang hebat beliau nih Pak. Rabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasabi. Rasulullah manusia yang hebat, tapi Nabi tidak pernah merasa dirinya hebat. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Sad Al-Bajari, beliau orang yang hebat, beliau orang yang luar biasa, tapi beliau tidak pernah merasa hebat, tidak merasa beliau itu ulun yang luar biasa. Ada tetap tawadhu, merendah diri, akhlaknya baik luar biasa, dermawan. Ini dan coba kalau kita baca menakib masuk telinga kanan pulang telinga kiri, jadi apa? Jangan kayak itu aja. Boleh dari majlis tengah malam berdong berjudi di pos. Orang malam mana hidup? Tak masuk surga. Makanya punya ada orang ketujuh maksiat. Ngadu ayam kah? Mabuk karena apa berjudi kah? Di kampung pian sini, amunya mati. Jangan datangi biar aja. Jadi ke masjid kan usah. Kimpai ke sungai ranai. Nah, dunia bedanya Allah. Ngapa nak ada? Kita gawian kayak itu aja. Sampai jangan. Dan tabiatnya radhiyallahu anhu itu adalah kasih sayang kepada yang talibul ilmi, ketujuh kepada orang yang mencari ilmu. Duduk di majlis menyangka makanan karena mendatang. Tambah baru. Sini taruh saya. Malam lagi. Ya duduk di majlis menyangka makanan karena mendatang. Ini pikirkan urusan baru aja. Bapak. Itu ya kita jangan salahkan Allah Pak. Kalau hujan datang, terus musibah datang, kita masih ada jaga-jagaan apa? Ya kan? Berdoa kalau pernah diterima Allah, percuma ada diterima Allah. Doa apa? Ya itu mana? Kebanyakan maksiat tadi. Yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala digawi. Menangis, berkhidmat, berdoa. Kada kamu kabur. Kenapa? Kebanyakan maksiat, banyak dosa. Banyak orang maunya datang ke rumah ulun biar minta banyu segala macam, mau macam-macam Wah banyak Pak Mulai muha merangut sampai beri marah supaya menangis ke rumah Iya kayak muha biar ini. Tangan mulai tadi. Kelaparan bedanya. Datang ke rumah. Kalau sudah ada sahabat, ada maksudnya, ada tujuannya, datang kepada guru, datang kepada Habib minta banyu. Mau lagi nyaman hidup, mana ada suara datang kepada Habib? Orang sugih itu juga. Ada kasih orang sugih, lihatin dengan telinganya. Ya itu juga dasar. Orang sugih itu nyumbang masjid, nyumbang musola, ini kipas angin, ini karpet sebelatan. Yang nyumbang ada sama masjid. Kenapa jangan? Sana muncul juga. Nah, tapi ada seberataan. Tempat baru ini Masya Allah Alhamdulillah orangnya ya orang lebih lah. Berdoa minta datang ke rumah ulun, minta banyak ulun ulun ini minta banyak. Orang banyak dosa ini juga sama. Ya kan? Orang 2 bulan yang lalu datang ke rumah ulun. Mulai kait kehilangan sandal japit sampai urusan keluarga sampai urusan berataan datang ke rumah ulun bayar lengkap minta ngaran dia juga datang ke rumah ulun lengkap mbak ya kan minta ngaran datang juga ke rumah ulun orang menjualan sunyi datang juga orang belum minta banyak ulun BP sunyi mana BP ya kan pada kawai aja ulun takbir sudah makanya minta banyak ulun biar BP mudahan BP tak ulun ambil ulun jual ngino banyak ya aja sudah ulun doang banyak sembilan ini dan ini bawa toko di sana sirami berkali jangan bismillah gini tidak boleh kayak orang apa ya seminggu orang pulang ke rumah Waalaikumsalam. Oh biar gak
yang semalam tuh kamu minta baju. Oke, besar toko. Oke, siapa toko pian? Alhamdulillah. Kenapa? Tutup. Kenapa yang lagi? Abang terus. Datang ke rumah ulun pulang, minta ngaran pulang, dia juga, wah marah minta ada biasa lagi. Bang itu bang, kalau sudah ada ujian, cobaan, datang musibah, datang pada guru. Perlu datang pada guru. Nggak soge, jangan datang pada guru. Gurunya datang pada ya ada cocok lalu ada pas, ada badan, ada bahlak, ya tetap. Memang bang, itu bang. Minta ngaran dulu. Minta ngaran ini kan kamu gaul. Kadang-kadang kali itu bagus baik Muhammad Musyaffa. Biasa. Nah kayak bantian itu gimin ngaran. Datang ke rumah ulun baik minta ngaran. Assalamualaikum be. Ini kan orang ngarani anak kau gaul. Ya kau gaul. Kadang-kadang mencari di mana? Di Mbah Google. Ustaz Google mencari. Nah, dari datang pada guru, pada Habib, minta ngaran yang baik siapa? Kayak itu. Datang pada Ustaz Google. Ya, datang pada ulun baik minta ngaran. Beb, ulun minta ngaran lambian beb boleh gitu. Kenapa gitu? Beb punya kawan gitu. Minta ngaran tapi beda dari seorang. Beb punya kawan beb lah gabung beb lah ngaran ulun beb ngaran lambian ulun enggak ayah. Apa? Ya apa tadi? Ngaran ulun beb dari Bali ya. Bini ulun beb dari Kalimantan. Iya kan? Mati ulun baik nak gabung ulun. Mati mikirkan napa ulun. Hai nak ini sudah pengen bulik dulu weekend dulu. 2 hari temelang rumah ulun. Oke, siap beb. Bulik orang 2 hari istihara ulun baik. Padahal bungang juga punya percaya bungol. Boleh orang datang pulang ke rumah 2 hari. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan. Waalaikumsalam. Sudah dapat kami ngarannya? Sudah dulu. Padahal belum. Siapa ngarannya beb? Bekantan. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan, Bekantan. Baru baik ada assalamualaikum lagi mulai langsung. Itu nih pengaran warik ya. Ada apa kenapa nyuruh kampung-kampung? Ya datang pulang ngarannya Solhan, lakiannya, biniannya Tuti. Ngarani pulang siapa? Hantu. Solhan Tuti, hantu. Datang pulang ketiga kuntilanak ngaran harus datang lagi orang mau minta ngaran. Apa bang? Masih berjora. Dan kepada orang yang alim-alim kata Jo, sini kepada guru-guru belang kata Jo. Ya kah? Jangan jadi orang munafik, guru-guru, ustaz, habib, jangan jadi orang munafik. Kadang-kadang mau diundang orang miskin berpikir datang, mensugih nang undang datang lajuan. Amplopnya al-kandalu. Idza da'awal miskin ajabahu ijabatan muajjalah. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. Paham lah? Nabi teman diundang-undang orang miskin lanjut mendatangkan kehajatnya orang miskin. Tahu itulah keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sini pernah pilih orang sugih yang undang datang amplopnya kandal. Habis Isya undang asal sudah duduk di rumahnya. Lagi wali bang, ada wali duit. Kira orang Arab menurut orang duit dibayar orang munafik mujuran siapa nak kata tujuh. Bil fulus kullu syai'in tembus. Mati fulus kullu syai'in mampus. Saya mujuran sama duit. Duit kada tiba mati, tapi menyadari duit mati. Mengatakan hak. Dan segala orang yang fakir miskin dan pula suka berkhidmat kepada orang yang datang ziarah kubur. Ala ya bahat man za'arahum fi sidqi wan dar ilayhi mu'talikul matlubu tayassar ala ya Allah binadra min al-ayn ar-rahima tudawi kull ma bi limratin sakima ala ya Allah binadra. Masya Allah. Ya, Gasidah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahabat Ratib. Masya Allah. Apa jadi beliau? Bawa ziarah. Bawa banyak pikiran. Kau sumpah. Ya kan? Ada akal, ada masalah. Bawa ziarah. Hilang semua masalahmu.
Tapi ingat, kalau kita ziarah ke makam orang soleh, punya bujur, jangan di hati kita, jangan cuma baca yasin, tahlil, duduk, ada lain nama-nama. Hati lain, ziarah ke orang soleh, ya Allah, mudahan dapat nomor token. Jangan, punya bujur, datang ke ziarah orang kubur, jangan, mana duit nabung. Ya lah, itu tujuan kita nih biar miskin itu pada bisa apa-apa gawian kereda misalnya ya susah payah pengen nabung ulun pengen berduit beb. Kenapa? Ulun pengen ziarah ke makam Rasulullah beb. Ulun pengen ziarah ke makam orang soleh. Apa yang dicari? Berkah. Supaya dapat keberkahan. Orang yang ziarah di Makkah sama kalau orang menjualan lah. Orang menjualan payah punya murah, menjualan ujungannya sedikit, datang orang banyak. Punya orang banyak bojong, senali aja orang datang sampai itu game. Sebentar lagi. Kenapa? Jangan ke sana biar itu ada abahnya Ahmad Sujan itu. Larang dia berjualan sini. Ada abahnya Uto itu. Hampir uang berjualan itu sambil dia tanya sana. Itu coba punya murah. Nah, ya kan? Orang datang. Itulah rezeki, ya kan? Nah, makanya rezeki ini Pak, fa'amma bini amat rabbika. Habis kalau sampai terus. Sabar, tahan kita berjeki mendatang. Ziarah ke makam Rasul. Jangan amin ya, bayar. Dan tabiatnya radhiyallahu an itu ketika masa kecil hingga sampai had mursyidnya dan lagi telah sangat memuliakan kuitannya. Dua orang tuanya, hati-hati. Urusan lawan kuitan, hati-hati itabih kata Rasulullah. Dan kita sembah yang berhimat, dahi sampai hirang, takut yang listrik. Misalnya, usaha berhimat sugih dan kaya raya, tapi punya lawan kuitan durhaka, jangan harap mencium bau surga kata Rasulullah. Ini kata anak. Surga tuh di rumah tuh nah, ya kuitan tuh surga tuh. Ini kadang-kadang sudah begawi sukses kemana-mana kuitan itu baik. Ada kayak itu banyak. Jangan harap ya orang baik apa aja kan cari ilmu kan, usaha. Kenapa kah? Kalau sudah mengantongi ridho kuitan, aman baik ya. Ini kadang-kadang lawan Habib, lawan guru, cium tangan nur. Lawan kuitan adalah itu. Ada kan? Adalah di luar tuh. Adalah. Kan Habib lawan guru, cium tangan kamu terpuntal selesai sangkut. Lawan kuitan kadang-kadang itu. Kenapa orang dicari? Ya paham dia. Syahadat adalah Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim selalu zikir siang dan malam. Lisanuhu Rabban dzikrillah. Lisannya basah karena zikir kepada Allah. Yang menyambati orang, paham? Kalau boleh kita menyambati orang tuh koreksi dia seorang juga, mati juga apa yang sama aja kita nih. Sama aja. Fal mautu atil an garib kullun lahu nasib. Kematian itu baraklah kita seberatan karena menawa pilih. Siapakah? Inggris kah? Madura kah? Banjar kah? Game. Jadi ini orang banyak mati mendadak, banyak ngagawian. Mbah, ya kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Punya ada manfaatnya, ada gunanya, ada bercampur ada. Ya kan, itulah kita dah. Si anak misalnya apa, hati-hati, awasi siapa kawan kita. Ashab mayadulu kailal khair. Sebagai teman sahabat itu mayadulu kayak menunjukkan ilal khair kepada kebaikan. Punya temannya baik, insya Allah baik, amin. Punya kawannya baik, insya Allah baik, amin. Al-jaza'u laysa lillal ihsan. Kebaikan itu bahasanya kebaikan juga. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada seorang juga. Tapi kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu pun akan kembali kepada seorang juga. Bebulit. Ya kan? Syahadat adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Muhammad Al-Madani, dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Dzulhijjah Dzulhijjah Mubarakah, dan dimakamkan di Baki ke mana di Mekah. Baki di Mekah. Masjid Khadijah di Mala. Baki di Madinah. Salah. Baki di Madinah. Ya kan? Hai, memang tadi mulai anggur kan. Ya. Baki di Madinah, Ma'la di Mekah. Ya Khadijah di Mekah. Anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Mekah. Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah berataan. Mudahan kita bisa rezeki berataan.
baru sekampungan kena tulak umroh berataan. Mudahan kabul hajat. Ini suatu faedah barang siapa yang melazimkan baca manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani pada tiap tahun sekali dan bersamaan dengan orang banyak dan baca Al-Quran secara tahlil dan bersedekah secara kemampuan dan dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, di sini Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal.